Baik, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita sibuk mempercantik diri namun justru mengabaikan mempercantik iman kita. Selanjutnya saya ke Ibu Nurlaili yang nanti akan dijawab oleh Bunda Fatia. Silakan Ibu Nurlaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nurlaili dari Majelis At-Taufik. Ustazah tadi bilang wanita itu gampang masuk surga, yang penting taat, sholat, puasa bulan Ramadan, dan menjaga aurat, taat sama suami. Bapak-bapak, khususnya suami saya, ada kan pakaian saya begini. Kalau misalnya mau tamasya atau rekreasi gitu, pakaian saya begini, katanya jangan pakaian yang sembrak-sembruk sih gitu katanya. Terus bagaimana nih yang aku ingin yang nomor 3 sama 4. Jadi bagaimana caranya untuk menjawab suami saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sesi lain mungkin ingin memperindah diri namun juga memperindah iman begitu. Silakan Bunda. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya 4-4-nya bagus-bagus banget ya. Ini kelihatan ibu-ibu doyan ngaji semua insya Allah. Ini curhat Ustazah. Curhat. Baik, perempuan itu diberikan keutamaan, kemudahan masuk ke dalam surga. Ibadah kita tidak sehebat para sahabat ya Bu. Ibadah kita tidak sehebat para sahabiah. Sedekah kita tidak sebanyak mereka. Tapi masuk surganya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tadi sudah saya sampaikan 4 saja kan Bu syarat mau masuk surga, gampang enggak Bu? Insya Allah gampang buat ibu-ibu di sini. Kenapa? Yang pertama itu hablum minallah. Hubungan dengan Allah, salat, puasa, hubungan dengan Allah. Yang keduanya hablum minan nas, hubungan dengan suami, hubungan dengan manusia. Kalau suami punya istri taat, nyenengin banget Bu. Nyenengin ya Bu ya, tapi kalau membangkang terus capek. Ya Ustaz Sofyan ya gitu ya. Jadi ternyata simpanan yang paling berharga itu istri yang solehah. Ciri-cirinya apa? Kalau dilihat menyenangkan. Kalau diperintah dia nurut. Kalau suami nggak ada dia menjaga kehormatan dirinya. Terus gimana dong kalau suami nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C misalnya gitu ya Bu. Selama tidak melanggar Allah maka taati dan ikuti. Tapi kalau perintahnya melanggar Allah tidak ada kata taat di situ. Contoh, Bu, ibu jangan pakai jilbab, kenapa sih jadi kayak nenek-nenek misalnya. Padahal menutup aurat hukumnya wajib. Ketika suami melarang perlu ditaati nggak Bu? Kalau nggak nurut nggak apa-apa. Kenapa? Karena suami melarang kita menutup aurat. Ketika suami melarang kita menutup aurat kita nggak nurut, nggak apa-apa. Kita ngobrol, abang kenapa sih nyuruh saya nggak pakai jilbab gitu. Habis kalau pakai jilbab begini. Ajak ngobrol, abang sukanya warna apaan? Modelnya yang gimana? Ngobrol gitu. Terus kalau jalan-jalan gimana? Kalau jalan-jalan selama nutup aurat ya Bu, nutup aurat. Bodinya nggak kelihatan Bu, terkadang saking ketatnya tuh bahan sampai bisul kelihatan Bu. Jadi gimana biar nggak ketat gitu? Boleh nggak sih beda pakaian ngaji lain, pakaian rekreasi lain? Boleh. Itu yang namanya adil. Adil itu apa sih? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya tidur pakai baju tidur, waktunya kondangan pakai baju kondangan gitu kan Bu. Makanya baju ibu-ibu banyak banget. Dapat jilbab nyari bajunya, dapat baju nyari jilbabnya gitu. Jadi kalau kita rekreasi belum kaos kaki, belum sepatu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rekreasi pakai baju jalan-jalan selama masih syar'i, masih nutup aurat, tidak berbentuk, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau misalnya suami bilang, Bu kalau rekreasi emang gak usah pakai jilbab misalnya, nggak ngikutin, nggak dosa kita. Kenapa? Karena yang dia larang, yang dia perintahkan melanggar Allah, melanggar syar'i. Jadi kalau misalnya suami cuma pengen kalau jalan-jalan jangan baju ngaji, kenapa sih gitu ya? Nggak apa-apa, ikutin aja Bu. Makanya terkadang mohon maaf kalau kita jalan sama suami berbeda tuh Bu, jalan dengan temen.
Kalau sama teman itu kan kita bawa diri. Tapi kalau kita jalan sama suami, bawa nama suami tuh Bu. Takutnya suami kita banyak yang ngincer. Tapi kalau kita jalannya suami rapi, kita rapi gitu kan ya Bu ya. Enak, orang lihat Masya Allah istrinya pinter nyesuaiin baju dia sama suaminya. Kan begitu Bu. Tapi kalau suaminya 3T nih Bu, takwa, tampan, tajir. Nah yang satu punya suami juga 3T, tua, tulali, tertindas Bu. Ketika dia jalan sama yang istri 3S Bu, 3S apa Bu? Solehah, sabar, cantik. Nah jalan bareng tuh ya Allah kayak pinang dibelah 2 apa dibelah 8 gitu Bu ya. Jadi boleh kalau kita mengikuti suami selama tidak melanggar Allah. Wallahu a'lam begitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Siti Fathiah dan juga Ustaz Syifa Nur Fadilah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadikan kita semakin cantik iman kita, semakin cantik akhlak kita, yang insya Allah itu akan berimbas ke kecantikan diri kita. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan mohon pamit undur diri dan juga seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang insya Allah nanti akan diteruskan doa bersama Bunda Siti Fathiah. Silakan Bunda. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung acara. Untuk menutup acara kita menambah keberkahan, kita membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majlis bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.